Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Siska Suryani. Di sini saya akan membahas mengenai materi pendidikan agama Islam bab 9 tentang perilaku terpuji. Pasti dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering mendengar kata perilaku terpuji. Tapi apakah kita sudah mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari? Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa perilaku terpuji yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu yang pertama ada berpakaian, yang kedua ada berhias, yang ketiga ada bertamu, yang keempat ada menerima tamu, yang kelima ada bepergian, yang keenam ada berkendara. Yang pertama, ada berpakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita mengenakan pakaian, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Karena pakaian itu berfungsi sebagai pelindung kita dari misalkan gigitan serangga atau dari pelindungan sinar matahari, dan juga dapat menampilkan kerapihan pada diri sendiri. Nah, untuk itu, sebelum berpakaian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah baju yang bersih dan mulai memakai baju dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ketika memakai pakaian, dahulukan bagian yang kanan, lalu bagian yang kiri. Dan yang terakhir, jika sudah selesai berpakaian, ucapkanlah Alhamdulillah. Yang kedua, ada berhias. Berhias merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa minat perempuan lebih besar daripada laki-laki, tetapi laki-laki tidak lepas dari berhias. Berhias ini termasuk salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adama, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa. Wa libasut taqwa dzalika khair, dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Berdasarkan isi ayat tersebut, manusia dianjurkan untuk berpakaian dan berhias sebaik-baiknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlangsung dan tidak berlebih-lebihan. Allah memerintahkan berpakaianlah dengan takwa, maksudnya berpakaianlah yang sopan dan menutupi aurat. Yang selanjutnya adalah ada bertamu. Sudah menjadi sunatullah bahwa manusia hidup di muka bumi pasti saling silaturahmi satu sama lain. Ini merupakan hablum minan nas. Dalam bahasa kita sehari-hari disebut saling bertamu atau saling mengunjungi sanak keluarga. Islam menganjurkan kepada umatnya agar saling silaturahmi satu sama lain, karena hal ini termasuk salah satu cara mempererat persaudaraan. Dengan silaturahmi akan adanya hubungan timbal balik antara orang yang bertamu dan yang ditamui atau didatangi. Oleh karena itu, orang yang bertamu harus mengetahui cara atau tata krama bertamu. Adapun ada bertamu adalah sebagai berikut. Mengetuk pintu terlebih dahulu, atau jika rumahnya ada bel, bunyikan belnya. Sebelum masuk, ucapkanlah salam. Jika telah dipersilakan masuk oleh tuan rumah, masuklah dengan sopan. Jika dipersilakan untuk duduk, duduklah dengan tenang. Setelah berada di dalam rumah orang, jangan usil. Jangan melihat-lihat isi rumah, apalagi jika di rumah tersebut ada lain jenis yang sedang tidak menutup aurat. Jika tuan rumah atau orang yang ingin kita temui tidak ada di tempat, jangan terlalu lama. Sesegera mungkin tinggalkan rumah itu.
kecuali mendapat izin atau memang disuruh menunggu. Jika rumah itu yang ada hanya lain jenis satu orang, jangan masuk, melainkan cukup meninggalkan pesan saja, kemudian segera pulang. Jangan terlalu lama bertamu di rumah orang. Jika merasa telah cukup, segeralah minta izin pulang. Apabila memungkinkan ketika bertamu, bawalah oleh-oleh secukupnya. Jika diberi hidangan makan dan minum secukupnya. Yang selanjutnya adalah adab menerima tamu. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim bahwa kita harus menghormati tamu kita. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan adab atau tata krama ketika kita menerima tamu agar mereka merasa nyaman dan juga betah ketika berada di rumah kita. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bunyinya, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerima tamu, antara lain yang pertama, menyambut tamu dengan sikap ramah, sopan, tulus dan ikhlas, berpakaian rapi dan sopan, tidak membeda-bedakan antara tamu yang kaya dan miskin, memberikan pelayanan kepada tamu sesuai dengan kemampuan, mempersilahkan menikmati hidangan yang telah disediakan, dan jika tamu hendak berpamitan, antar sampai ke halaman rumah. yang selanjutnya adalah adab bepergian. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita pernah melakukan perjalanan ke suatu tempat. Dan pastinya, ketika kita ingin hendak melakukan perjalanan, pasti kita menyiapkan bekal yang akan kita bawa. Nah, selain bekal materi yang kita persiapkan, kita juga harus berbekal doa dengan tujuan agar kita selamat dalam perjalanan dan sampai pada tujuan yang ingin dicapai. Adapun doa yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan perjalanan yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wa la quwata illa billah, yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku telah bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali hanya pertolongan Allah. Pembahasan terakhir yaitu mengenai adab berkendaraan. Tentunya kita pasti pernah menaiki kendaraan, entah itu kita yang mengemudi atau kita sebagai penumpang. Nah, dalam hal ini harus ada beberapa hal yang kita perhatikan karena melihat perilaku anak-anak zaman sekarang banyak sekali yang tidak menaati peraturan, misalnya kebut-kebutan, ugal-ugalan, dan segala macam yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang baik hendaknya patuh kepada peraturan yang sudah ditetapkan dan juga kita sebagai umat muslim hendaknya mengikuti ajaran Rasulullah SAW, yaitu ketika kita hendak dalam perjalanan atau dalam kendaraan, hendaknya kita berdoa yang berbunyi, Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun, yang artinya, Maha suci Allah yang telah memudahkan kendaraan ini kepada kami, sedangkan kami tidak mampu apa-apa, dan kepada Allah kami akan kembali. baik semuanya, materi mengenai perilaku terpuji yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari sudah kita bahas satu persatu. Semoga dengan adanya materi tersebut kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.